ketika dibuat head to head ya, Anies Baswedan dipilih oleh 45% suara responden dan Risma dipilih oleh 36%. Nah, cuma di antara keduanya masih ada yang undecided 19,0%. Halo guys, kita ketemu lagi di Afternoon Tea edisi Rabu 17 Februari 2021. Ya, namanya nemenin lo ngeteh sore-sore, kita ngomongin yang asik-asik dan ringan aja ya, walaupun masih berhubungan sama politik. Kita ngomong politik lokal Jakarta tentang siapa yang ada di benak lu semua warga DKI yang pantas menjadi the next governor of DKI Jakarta. Ya, ini ada rilis data berdasarkan survei 31 Januari sampai 3 Februari 2021 dari media survei nasional atau Median. Ya, metodologinya adalah face to face interview ya, dengan populasinya tentu adalah warga Jakarta ber-KTP yang sudah punya hak pilih ya. Nah, sampelnya targetnya 400 orang yang dipilih dengan multi-stage random sampling memperhatikan proporsi antar gender ya, laki-laki dan perempuan. Nah guys, kita lihat di sini pertanyaan pertama yang diajukan adalah kalau ini pertanyaan artinya pertanyaan on the spot ya, kalau dilakukan hari ini ya pemilihan gubernur DKI, kira-kira siapa yang Anda akan pilih? Ini pertanyaan menyangkut top of mind ya. Jadi akan keluar tuh nama yang akan langsung dijawab oleh para responden. Ternyata guys, di peringkat pertama adalah incumbent Pak Anies Baswedan dengan 40,5%, diikuti oleh Ibu Tri Risma hari ini ya, Ibu Risma yang sekarang jadi Mensos, mantan wali kota Surabaya dengan 16,5%. Ya, selanjutnya ada nama-nama Ahok ya, mantan gubernur DKI yang sempat terseret kasus penistaan agama, kemudian juga sekarang menjadi komut dari Pertamina. Nah, yang menarik juga masuk nama yang lain ya, Sandiaga Uno misalnya dengan 3,5%. Nah, satu yang gua mau catat di sini, ternyata ketika bicara top of mind gubernur, tiba-tiba muncul nama Baim Wong. Ya, salah satu selebritis dengan 0,5%. Ya lumayan lah muncul ya daripada enggak, ya kan? Nah, kalau pertanyaannya, kalau hari ini dilakukan pemilihan, siapa yang Anda akan pilih nih dari nama-nama berikut ya untuk wakil gubernur? Ternyata top of mind-nya tipis banget bedanya antara mantan wakil gubernur DKI ya, Sandiaga Uno yang mengundurkan diri ketika jadi cawapres mendampingi Pak Prabowo. Ini 14,5 ya, tipis banget bedanya sama wakil gubernur hari ini, Ahmad Riza Patria yang 13,0%. Ya, berikutnya ada Tri Risma hari ini, Jarod Saiful Hidayat dan seterusnya. Tapi yang menarik ya, ini masing-masing 1%, ada 3 nama nih. Satu adalah Ahok, yang kedua adalah Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, dan satu lagi itu adalah Raffi Ahmad ya. Kita tahu Raffi dan siapa? Agnes Monica itu pernah muncul dalam pemberitaan gara-gara PKB mengatakan melirik mereka berdua sebagai calon gubernur DKI ya. Tapi kayaknya munculnya di top of mind-nya wakil gubernur ya. Nah guys, berikutnya kalau kita bicara elektabilitas. Kalau tadi kan top of mind ya. Kalau kita bicara elektabilitas guys, ternyata angkanya nggak jauh beda ya. Yang akan dipilih sebagai gubernur DKI yang tertinggi angkanya 42,5% adalah Anies Baswedan, diikuti 23,5% adalah Tri Risma hari ini. Di bawah itu angkanya cukup rendah ya, 5,5 Sandiaga Uno dan seterusnya. Ada nama AHY juga, Ahok juga masuk ya, AHY itu 3,5, Ahok 2,0. Dan kalau kita lihat di sini ya nama-nama lain persentasenya cukup kecil ya. Nah guys, kita lihat yang menarik juga adalah kalau kita tilik lebih dalam trennya. Ini memang nampaknya Pak Anies nih harus berhati-hati ya, karena walaupun masih elektabilitasnya paling tinggi ya 42,5%, namun kalau kita lihat trennya dari survei sebelumnya yaitu bulan Juli 2020
waktu itu 40,0 ya, peningkatannya ke 42,5 tidak terlalu jauh. Nah, sementara kalau kita lihat Ibu Risma di bulan Juli itu masih 4,2 dan sekarang sudah 23,5. Jadi tren kenaikannya itu cukup luar biasa. Sementara yang lain-lain kalau kita lihat Sandiaga Uno malah turun ya dari 14,2 menjadi 5,5. Kemudian AHY ini juga turun sedikit dari 4,2 menjadi 3,5. Jadi dua yang teratas nih ya, Pak Anies dan Bu Risma ini nampaknya gapnya semakin tipis ya. Nah, ternyata juga ada pertanyaan-pertanyaan kualitatif yang menyangkut alasan mengapa memilih orang-orang tersebut. Nah, ini disajikan datanya untuk 3 besar. Ternyata kalau kita bicara Pak Anies Baswedan dan Ibu Tri Risma hari ini, alasan-alasannya agak mirip ya. Pak Anies misalnya 3 besar alasannya adalah pertama kinerja yang bagus itu 18,6%. Sementara Ibu Risma untuk kinerja yang bagus itu adalah 14,9%. Yang kedua, kenapa pilih Anies adalah karena religius ya. Pak Anies ini dianggap sosok pribadi yang mencerminkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Ini 11,9. Ada yang bisa nebak? Urutan kedua alasan memilih Ibu Risma? Ya, ternyata adalah belusukan. Ini 11,7 ya. Memang sih kalau buat jadi gubernur atau wali kota mungkin belusukan cocok ya. So the question is, kemarin waktu Ibu Risma belusukan itu sebenarnya sebagai mensos atau sebagai kandidat gubernur DKI? Ini pertanyaan jaya ya. Nah, alasan ketiga kenapa orang mau pilih Anies Baswedan karena sosok yang membawa perubahan, sementara Ibu Risma itu cepat tanggap ya. Saking cepat tanggapnya kita lihat di daerah bencana pun Ibu Risma turun langsung ke dapur umum, kemudian memasak dan bahkan membungkus makanan. Nah, di peringkat ketiga tadi kalau kita lihat elektabilitas adalah Sandiaga Uno kan, ya. Alasannya juga menarik guys, 22,8% dari orang yang memilih Bang Sandi mengatakan alasannya karena dia pengusaha. Walaupun gua agak bingung sih ya, apa penjelasannya hubungan antara bahwa Pak Sandi pengusaha dan dia layak jadi gubernur DKI. Nah, ini butuh penjelasan ya. Nah 9,1% bilang dia muda dan juga dia membuka lapangan kerja. Ya, ini mungkin masih ingat ya orang sama kampanye-kampanyenya Pak Sandi waktu dia akan maju baik sebagai wagub maupun sebagai wapres ya. Itu banyak kaitannya ke sana ya. Oke. Nah, temuan berikut yang menarik guys dari median ini adalah ketika head to head ya, si responden ini diminta memilih antara Risma dengan Anies Baswedan. Ini ternyata selisihnya cukup tipis, hanya 9%. Ketika dibuat head to head ya, Anies Baswedan dipilih oleh 45% suara responden dan Risma dipilih oleh 36%. Nah, cuma di antara keduanya masih ada yang undecided 19,0%. Ya, jadi yang 19% ini kayaknya belum memutuskan, masih melihat arah angin. Nah, gue juga nggak jamin bahwa yang angka 45 dan 36 ini sudah solid ya. Karena bagaimanapun even kita belum tahu nih pilkadanya akan diselenggarakan kapan. Apakah ada di 2022 atau pasti dibatalkan dan kemudian akan dipuling di 2024. Nah, guys, itu beberapa data ya. Data ini data lengkapnya lu bisa cari, beredar luas kok ya di grup-grup WA. Nah, mari kita lihat guys dalam konteks atau dalam perspektif yang lebih luas ya. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum jelas nih walaupun ya fraksi-fraksi di DPR sudah menarik kembali pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ya dari Prolegnas. Jadi artinya tidak akan didiskusikan atau dibicarakan lagi. Artinya hampir pasti pilkada itu akan dilakukan serentak pada tahun 2024 ya bersamaan dengan Pilpres dan pemilu legislatif. Tapi mungkin nggak tahu ya melalui forum ini gue ingin mengingatkan ya kepada partai-partai nih ya beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Ya mungkin perlu dipertimbangkan ulang apakah betul ya sudah bulat untuk meniadakan pilkada pada tahun 2022 ya.
Kalau dugaan gua bisa jadi partai-partai tadi ya yang sebagian besar tadinya sudah setuju akan revisi itu kemudian balik badan ketika pemerintah menyatakan menolak revisi ya mungkin ya ini ada diskusi atau ada kesepakatan di bawah meja ya mungkin, untuk mempertahankan kursi di kabinet dan lain-lain, I don't know ya. Tapi juga perlu dicatat ketika kemudian pemilu atau pilkada di 2022 dan juga 2023 ditiadakan, akan dilakukan di 2024, yang akan diuntungkan adalah partai yang memiliki kandidat atau calon presiden, ya. Lo tahu kan istilahnya adalah kotel efek ya. Kot itu artinya jas, tail itu artinya ujung ya. Ini efek ujung jas. Ini istilah di apa politik ya, istilah di pemilu ya, bahwa partai yang punya kandidat untuk menjadi pemimpin nasional, presiden, wapres itu akan sangat diuntungkan di dalam pilkada atau pemilu legislatif. Nah, jadi artinya sebenarnya ini perlu kalkulasi yang lebih cermat ya partai-partai yang menolak revisi undang-undang pemilu. Ya mungkin ditawari tadi ya, ya sweetener lah bahwa kursinya bukan di parlemen, di kabinet tidak akan diganggu-gugat dan lain-lain. Tapi jangan sampai kemudian nanti ya menyesal, kenapa? Karena ternyata ketika pilkada dilakukan di 2024, suara partai-partai tadi akan banyak dilibas oleh partai yang punya kandidat capres dan cawapres. Nah, kalau kita lihat ya dari posisi hari ini ya karena presidensial threshold dipertahankan saat ini masih di 20% ya. Besar kemungkinan kandidatnya hanya akan 2 pasang atau bisa jadi mungkin cuma 1 pasang. Dan kalau kita lihat jumlah suara ya di dewan, di parlemen hari ini, maka satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri adalah PDIP. Nah, jadi partai-partai yang lain perlu waspada ya. Jangan-jangan upaya untuk mendesakkan agar pilkada dilakukan serentak di 2024, meniadakan pilkada 2022 dan 2023 sebenarnya adalah kepentingan PDIP, ini dugaan ya, kepentingan PDIP untuk melibas partai-partai yang lain. Who knows ya. Jadi tolong kalkulasinya ditinjau ulang, jangan sampai menyesal belakangan. Nah guys, satu lagi notes gua adalah kapanpun pilkada DKI dilaksanakan, apakah di 2022 atau di 2024, nampaknya ini sekaligus merupakan ujian bagi masyarakat pemilih di DKI Jakarta. Apakah masyarakat pemilih bisa memberikan suaranya dengan pertimbangan-pertimbangan rasional ya, menyangkut kinerja yang nyata, menyangkut prestasi, menyangkut kapasitas ya, atau orang DKI ternyata masih mudah terpesona oleh tampilan luar ya, misalnya ya belusukan atau hal-hal teatrikal lainnya. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.